Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita tafaqquh fiddin ini, mempelajari orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok yang luar biasa, sosok yang istimewa dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu Hamzatu ibnu Abdul Muttalib, ya, ibnu Hashim bin Abdi Manaf. Beliau adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, beliau seorang Quraisy, seorang Quraisy, Al-Hashimi, Bani Hashim, Al-Makki, Thummal Madani. Ya, besar dan lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Al-Badri, ya, sebagai seorang veteran perang Badar juga. Ya, Asy-Syahid, juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan syahadah, orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dijuluki sebagai Asadullah wa Asadu Rasulihi, singanya Allah dan singa nabinya, Amr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhuhu minar radha'ah, ya, dan merupakan saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan hubungan istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya ini. Selain ia merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan 2 kali, ya, di Mekah, ya, lalu kemudian nanti sama-sama juga di di Bani Sa'ad, ya, di perkampungan Badui. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Hamzatu ibnu Abdul Muttalib akhi minar radha'ah. Hamzah itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah saudara sepersusuanku. Ya, jadi yang mempersaksikan sendiri hubungan persusuan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat diangkat menjadi nabi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tersisa 4 orang pamannya yang masih hidup. Adapun paman-pamannya yang lain sudah meninggal. Seperti Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah, ini merupakan anak laki-laki paling besar, paling sulung yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Nah, ini sudah meninggal. Sisa 4 orang. Yang 4 orang ini adalah Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib. Ya, 4 orang inilah yang kemudian sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Ya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan putranya Abdullah. Abdullah ini meninggal dalam usia yang relatif muda. Ya, meninggal dalam keadaan masih pengantin baru. Dan merupakan anak kesayangan dari Abdul Muttalib.
Jadi paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saat beliau diangkat menjadi seorang nabi, ya, sikap ini kemudian berubah. Sebagian paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi penyokong dakwanya Rasulullah, menjadi pembela dakwah Rasulullah. Sebagian menjadi penyokong tetapi tidak mau beriman. Sebagiannya bahkan menjadi musuh dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya mencintai, jangankan keluarganya, orang lain saja di Mekah begitu hormat, begitu percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kondisi ini berubah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ajaran tauhid. Ya, jangankan orang lain, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akhirnya terbelah. Ya, ada paman Rasulullah yang beriman dan menjadi pembela Rasulullah, itu Hamzah dan Al-Abbas. Ya, ada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman tetapi tetap menjadi orang terdepan yang pasang badan untuk membela dakwah kemanakannya, itu adalah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf. Ya, kemudian ada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi musuh dakwanya Rasulullah, tidak beriman sekaligus menjadi musuh dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Abu Lahab. Jadi semua ya, model ini ada dalam keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi pendukung, ada yang menjadi pendukung tetapi tidak beriman. Ini semua ada dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan merupakan ujian yang ringan. Bermusuhan dengan keluarga atau dimusuhi oleh keluarga itu adalah ujian yang berat. Di saat orang lain ada yang menerima dakwah kita, di saat orang jauh ada yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi ternyata ada orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang justru menjadi musuhnya. Dan dari 4 paman Rasulullah ini, salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendukung dakwah Rasulullah sekaligus menjadi orang yang beriman kepada Rasulnya ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan istifa, ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masuk Islamnya Hamzah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamzah bin Abdul Muttalib ini punya kebiasaan yang unik. Ya, beda dengan kebiasaan orang Quraisy, yaitu gemar berdagang. Biasa ke Syam, ya, kemudian mungkin ke Yaman, ke luar negeri berdagang. Tetapi Hamzah ini hobinya ini senang berburu. Ya, keluar dari Mekah berburu, nanti kemudian baru balik. Pernah suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa itu didatangi oleh Abu Jahal. Ya, beliau dibully, akan tetapi Rasulullah hanya diam bersabar, tidak direspon. Karena jengkel, Abu Jahal tidak direspon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makiannya dan seterusnya. Akhirnya ia hantam kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian kepala Rasulullah berdarah. Ya, bertepatan dengan itu Hamzah baru pulang dari berburu, baru masuk kota Mekah. Ya, diceritakan oleh seorang wanita, mantan budak, disampaikan kepada beliau bahwa kemanakannya baru saja disiksa oleh Abu Jahal sampai berdarah-darah. Maka ya, harga diri keluarga inilah menjadi motif Hamzah kemudian marah. Ya, biar bagaimana juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kemanakannya. Biar bagaimana juga Muhammad ini adalah saudara sepersusuannya. Makanya tersinggung. Harga diri keluarga, kalau kita orang Bugis Mekah siri. Akhirnya ia mencari Abu Jahal. Ketemu dengan Abu Jahal, akhirnya dihantam juga oleh Hamzah. Sampai kemudian berdarah-darah juga Abu Jahal ini. Dan ia mengatakan kepada Abu Jahal, bagaimana mungkin engkau menyiksa kemanakanku, engkau memukul kemanakanku, sementara saya juga sudah di atas agamanya. Padahal saat itu Hamzah belum masuk Islam, tetapi refleks ia mengucapkan hal itu sebagai bentuk penjagaan terhadap harga diri keluarga.
datang orang-orang ingin membantu Abu Jahal dari kerabat Abu Jahal, tetapi Abu Jahal mengatakan jangan, karena memang saya tadi yang memukul kemanakannya. Setelah pulang dari peristiwa itu, Hamzah ini berpikir, loh kok bisa ya, saya tadi mengatakan saya sudah di atas agama kemanakan, padahal saya ini kan belum masuk Islam. Ya akhirnya ia pun kemudian masuk Islam dan menjadi orang yang sangat dekat dengan perjuangan kaum muslimin. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Itulah awal masuk Islamnya, dan ia merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk Islam. Dan itu terjadi di tahun kurang lebih tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi 6 tahun Rasulullah berdakwah baru ada pamannya yang masuk Islam. Ya, ini merupakan tentu saja perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah, masuk Islam juga lah Umar ibn Khattab. Ya, 2 orang inilah yang menjadi penopang dakwah. Yang dahulu mereka tidak pernah turun ke Masjidil Haram sholat karena khawatir keselamatannya. Namun setelah Islamnya Umar dan Hamzah, mereka semua akhirnya turun sholat ke Masjidil Haram. Dulu mereka cuma sembunyi belajar di Darul Arqam. Setelah Islamnya Umar dan Hamzah, mereka semua akhirnya berani terang-terangan turun ke Masjidil Haram. Di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anna awwala liwa'in aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah kana li ammihi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini merupakan komandan pertama, pemimpin pasukan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja luar biasa. Ya, jadi sepanjang sejarah umat ini, Hamzah ini merupakan komandan, pemimpin pasukan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di Madinah. Ya, karena di Mekah belum ada jihad. Ya, ada penindasan, ada tekanan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk bersabar. Ya, nanti kemudian setelah hijrah ke Madinah, baru ada perintah untuk berjihad. Ya, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan-pasukan yang disebut Sariyah. Ya, pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas-tugas tertentu. Apakah mengintai musuh, mencari informasi, dan seterusnya. Pasukan pertama yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pasukan dari kalangan muhajirin saat itu yang jumlahnya 30 orang. Tugasnya menghadang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam. Jumlah mereka 10 kali lipat, yaitu jumlahnya 300 orang. 300. Ya, dari 300 orang itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, kebetulan datang dari Syam lewat dekat Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan kecil beranggotakan 30 pasukan, dan disinilah pasukan pertama yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sariyah Saifil Bahri. Masya Allah. Dan yang ditunjuk menjadi komandannya, pemimpin pasukannya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini tentu saja bukan tugas yang ringan, melawan ya pasukan yang dari sisi kuantitas jumlahnya 10 kali lipat. Ya, Hamzah hanya membawahi 30 pasukan, sementara Abu Jahal membawahi 300 pasukan. Ya, 10 kali lipat. Akan tetapi ini merupakan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian memegang teguh amanah itu dan menjadi komandan Islam, pemimpin pasukan Islam yang pertama. Berhadap-hadapan dua pasukan ini, 30 melawan 300 ini, semuanya sudah menghunuskan pedang. Akan tetapi datang seorang yang bernama Majdi bin Umar al-Juhani. Ya, Majdi ini penengah. Ia baik kepada kaum muslimin, baik juga pada orang Quraisy. Ia akhirnya menengahi sehingga tidak terjadi kontak senjata. Ya, Majdi bin Umar inilah yang kemudian menengahi sehingga tidak terjadi kontak senjata saat itu. Akan tetapi syahidnya pelajaran yang ingin kita ambil di sini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Hamzah menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin yang pertama. Ya, siap menerima tugas ini meskipun lawan itu 10 kali lipat, 10 kali lipat jumlahnya, dan yang dilawan ini adalah
Abu Jahal bersama dengan 300 pasukannya. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manakibihi annahu kana fi muqaddimatil mubarizin fi ghazwati Badrin al-Kubra. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang awal-awal mubarozah, atau yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duel dengan musuh. Ada kebiasaan orang Arab kalau berperang namanya itu mubarozah. Mubarozah itu sebelum perang berkecamuk, masing-masing kubu mengutus jagoannya untuk sparring, duel, ditonton oleh kedua kubu. Dan di perang Badar, perang yang betul-betul kontak senjata pertama di dalam Islam yang besar, itu ada peristiwa ini. Terjadi peristiwa mubarozah ini. Pada peristiwa Badar, maju 3 orang tokoh Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibn Utbah. Ini semua satu keluarga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utbah bersama dengan saudaranya Syaibah dan bersama dengan anaknya Al-Walid bin Utbah. Ini jagoan Quraisy, tokoh Quraisy. Maju 3 orang ini untuk menantang kaum muslimin berduel, sparring, mubarozah. Saat itu maju 3 orang Ansor. Sebagai perwakilan kaum muslimin, akan tetapi Utbah bin Rabi'ah mengatakan kami tidak ada urusan dengan orang Ansor. Tunjuk dari orang-orang Mekah, atau Ibnu Aminah dari keluarga kami sendiri. Tidak ada urusan dengan orang Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk keluarganya 3 orang. Kum ya Hamzah, bangkit wahai Hamzah. Kemudian kum ya Ali. Kum ya Ubaidah. Ini semuanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib merupakan sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ubaidah ibnul Harith, ini juga merupakan sepupunya Rasulullah, putra dari Al Harith, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Ada saudara dari Ubaidah ini namanya Abu Sufyan juga. Abu Sufyan ibnul Harith, akan tetapi ia terlambat masuk Islam. Awal-awal dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia memusuhi Rasulullah, akan tetapi nanti menjelang Fathu Makkah ia kemudian masuk Islam. Awalnya Rasul tidak mau melihat muka sepupunya ini karena kuatnya dulu permusuhannya terhadap Rasulullah, akan tetapi akhirnya ia dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dinamika yang terjadi dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang ditunjuk untuk berduel. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat genting, di posisi yang sulit, justru di situ biasa ia tempatkan keluarganya. Beda dengan sebagian pemimpin saat sekarang ini. Justru di lahan yang basah, istilah orang, di lahan yang potensial secara ekonomi, secara finansial, di situ justru ditempatkan keluarga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang genting, di tempat yang berbahaya, justru dia tempatkan keluarganya di situ. 3 orang ini merupakan keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya dan 2 orang sepupunya. Maka Hamzah berduel dengan Utbah. Fa'aqbala Hamzatu ila Utbah. Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Ali melawan Syaibah. Adapun Ubaidah melawan Al-Walid. Al-Walid ibn Utbah. Hamzah bisa langsung mengalahkan siapa? Mengalahkan Utbah bin Rabi'ah. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, langsung juga mengalahkan, membunuh siapa? Membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Adapun Ubaidah dan Al-Walid bin Utbah ini seri. Masing-masing terluka. Ubaidah kemudian ditarik ke
perkemahan kaum muslimin dirawat di sana. Ya, lalu Al-Walid bin Utbah ini diselesaikan oleh Hamzah. Ya, dan Ubaidah juga nanti tidak lama setelah itu gugur, ya, syahid karena luka yang ia derita dari mubarozah tersebut, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya di sini bagaimana Rasulullah menunjuk lagi-lagi Hamzah untuk berduel dengan musuh, dan ini tentu saja ya selain ujian fisik, ini merupakan ujian mental. Kita ditonton oleh semua pasukan. Iya, kita dilihat oleh semua orang, semua mata tertuju pada kita, dan ini juga akan mempengaruhi nanti spirit dan mental pasukan. Kalau kita kalah, maka ini akan menjatuhkan mental teman-teman. Kalau kita menang, ini akan menjatuhkan mental musuh sekaligus mengangkat spirit dan semangat ya pasukan yang bersama dengan kita. Dan yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala yang di surah Al-Hajj ayat 19, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, dua kelompok yang berseteru karena Tuhannya. Ya, Abu Dzar mengatakan nazalat ya fil ladzina barazu yauma badrin. Ayat ini turun ya untuk menceritakan kondisi orang-orang yang sparring, yang duel di perang Badar itu. Artinya apa? Ini merupakan bentuk tazkiyah kepada Hamzah, bagaimana Hamzah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah dua kelompok yang berseteru karena Tuhan mereka masing-masing. Iya, karena Tuhan mereka masing-masing. Dan Abu Dzar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat ini turun untuk menceritakan peristiwa mubarozah tadi. Berarti tiga orang ini, siapa? Ali, Hamzah, dan Ubaidah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala liilai kalimatillah. Wa yaqulu Ali, bahkan Ali sendiri mengatakan nazalat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ayat ini yang ada di surah Al-Hajj ayat 19 ini, dua kelompok yang berseteru ya atas nama Tuhan mereka masing-masing, fil ladzina barazu yauma badrin, itu adalah ya menceritakan tentang orang-orang yang mubarozah pada perang Badar. Karena Aliun ana awwalu man ya bahatsu lil khusumah. Ya, dan di situ kemudian Ali menceritakan bagaimana peristiwa mubarozah tersebut. Nah, ini yang kedua merupakan keutamaan sahabat, komandan kaum muslimin yang pertama, yang kemudian orang yang ditunjuk oleh Rasulullah berduel dengan musuh. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana fi ghazwati Uhud yuqatilu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib bahwa beliau juga selain ikut perang Badar, bahkan mubarozah di perang Badar, beliau juga ikut di perang Uhud. Berjuang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan kana Hamzah bin Abdul Muttalib yuqatilu yauma Uhudin baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ana asadullah. Waktu Uhud, waktu hari perang Uhud, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah ini berperang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berseru dan mengatakan, sayalah singa Allah, ana asadullah. Sejak saat itu beliau digelari sebagai Asadullah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Jadi beliau berjuang di dekat Rasulullah dan berseru, sayalah singa Allah. Dan budayanya orang Arab itu senang menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan yang perkasa. Asad itu artinya singa, kemudian Fahad sama juga artinya singa, kemudian Haidar ya singa, kemudian Hafs ya itu singa, Nimr dan yang lainnya. Orang Arab biasa kasih nama memang hewan yang perkasa
Makanya tidak ada itu orang Arab dikasih namanya anaknya yang berarti kelinci, kupu-kupu atau yang lainnya. Justru diberikan nama yang perkasa. Dan Hamzah ini menjuluki dirinya sebagai ana asadullah. Saya inilah singa Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu ia dijuluki sebagai asadullah wa asadu Rasulillah. Dia adalah singa Allah dan singa Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ia berjuang di perang Uhud, juga ditunjuk mubarozah. Memang Hamzah ini jago duel. Kemarin di perang Badar ditunjuk untuk duel, mubarozah pada perang Uhud juga ditunjuk duel. Bahkan maju berduel. Ini diriwayatkan oleh Wahsy yang merupakan saksi dari peristiwa Uhud tersebut. Yaqulu Wahsy, kharajtu ma'an nasi ilal qital. Saya dulu ikut juga dalam perang Uhud. Nanti kita akan bahas bagaimana Wahsy ini akhirnya membunuh Hamzah. Tapi beliau menceritakan bagaimana seorang Hamzah ini seorang mubaris, orang yang jago duel. Saya keluar, kata Wahsy, untuk melihat perang Uhud tersebut. Saat itu kharaja Siba bin Abdil Uzza. Keluar jagoan orang Quraisy yang bernama Siba bin Abdil Uzza. Ia menantang orang-orang yang ingin berduel. Ia mengatakan, hal min mubariz. Apakah di antara kalian ada yang mau duel sebelum perang berkecamuk? Fakharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka yang keluar melayani Siba bin Abdil Uzza ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Faqala ya Siba yabna ummi anmarin muqatti'atil buzur. Wahai Siba, putra dari ibu yang biasa menyunat. Jadi ibunya siapa? Ibunya Siba ini pekerjaannya itu tukang sunat, menyunat anak laki-laki dulu. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy itu sejak dulu memang itu sudah khitan. Dan ini mereka jaga dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini diantara ajaran Nabi Ibrahim yang masih terjaga di kalangan orang-orang Quraisy. Ini disebut oleh Hamzah kepada Siba ini, wahai Siba, putra dari wanita yang biasa menyunat laki-laki. Atuhadullah wa rasulah. Apakah engkau ingin melawan Allah dan Rasulnya? Qala thumma syadda alaihi fakana ka'amsi dhahib. Saat itu Hamzah kemudian lagi-lagi memenangi duel ini. Di Badar menang, di Uhud juga menang. Di Uhud juga menang. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menceritakan tentang orang yang syahid, yaitu di surah Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah mati begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang masih hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, pakar tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, nazalat hadhil ayah fi Hamzah wa ashabi. Ayat ini turun menceritakan tentang Hamzah dan sahabat-sahabat yang gugur di medan Uhud. Jadi Hamzah ini wafat, syahid di medan Uhud. Yang membunuhnya adalah Wahsy tadi yang menceritakan peristiwa mubarozah. Wahsy ini adalah budak hitam, orang negro, milik seorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini atau tuan dari Wahsy ini, pamannya meninggal waktu perang Badar. Ia memiliki paman yang bernama Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini, paman Jubair bin Mut'im ini, meninggal di perang Badar. Maka ia ingin balas dendam. Ia mengatakan kepada budaknya yang bernama Wahsy ini, kalau engkau bisa memberikan
kesedihan kepada Muhammad sebagaimana kesedihan yang saya rasakan, yaitu ya ditinggalkan oleh pamanku, maka engkau saya merdekakan. Ya, siapa yang tidak ingin merdeka? Ya, maka Wahsy sengaja ikut perang untuk kemudian supaya bisa merdeka dari tuannya Jubair bin Mut'im ini. Karena Jubair bin Mut'im sedih ditinggal pamannya di perang Badar, maka ia ingin juga agar Rasulullah merasakan kesedihan yang sama ditinggalkan oleh pamannya. Maka ia mendapatkan tugas khusus dari Jubair bin Mut'im untuk membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Wahsy ini ikut perang nonton saja sambil mencari-cari yang mana Hamzah. Ya, terus ia melihat, bahkan ia nonton Hamzah Mubarosah tadi duel, ternyata yang menang adalah Hamzah. Nanti saat perang berkecamuk, seperti yang diceritakan tadi, kadang Hamzah menggunakan 2 pedang. Ya, ia kemudian ditombak oleh Wahsy. Wahsy ini jago melempar tombak. Ada hirba itu kok tombak kecil. Nah, itu dilempar oleh Wahsy dari jauh, kemudian kena di bawah pusarnya siapa? Di bawah pusarnya Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan kemudian tembus ke bawah. Iya, oleh Wahsy. Wahsy kemudian pergi memperhatikan baik-baik, ternyata sudah meninggal. Ia cabut tombaknya, kemudian pergi lagi. Ya, memang hanya untuk tugas ini saja, tidak punya kepentingan sama sekali untuk ikut berperang. Hanya ingin agar ia merdeka sebagaimana syarat dari tuannya, yaitu Jubair bin Mut'im. Ya, dan ia pun melakukan itu. Ya, nanti kemudian ya Wahsy ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah, karena ketakutan, Wahsy ini tahu betul bahwa ia pernah membunuh paman Rasulullah. Maka ia lari ke Taif. Ya, di Taif ia begitu sedih. Ya, dunia ini seakan sempit. Dia mau ke Syam atau ke Yaman. Tetapi orang kemudian menasihatinya agar menghadap kepada Rasulullah dan mengikrarkan keislaman serta memohon maaf, minta maaf. Ya, di tengah kondisi yang berat seperti itu, akhirnya Wahsy kemudian datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersyahadat. Rasulullah mengatakan, "Wahsy, apakah yang datang itu adalah Wahsy?" Ya, Wahsy kemudian mengatakan, "Betul, saya Wahsy ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ceritakan bagaimana engkau dulu membunuh Hamzah, pamanku." Maka Wahsy menceritakan, ya seperti tadi, ya saya ini seorang budak dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mempersyaratkan kemerdekaanku dengan membunuh pamanmu ya Rasulullah. Maka saya kemudian ikut perang itu sekedar menonton dan mencari Hamzah. Saya sudah membunuh Hamzah, maka saya kemudian kembali duduk menonton peperangan itu. Ya, namun karena sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah tidak mau melihat mukanya. Ya, karena saking cintanya dengan pamannya. Ya, setiap kali ia lihat mukanya Wahsy, ia khawatir akan teringat dengan pamannya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar jauh-jauh dari Rasulullah. Ya, ia tidak ingin dilihat oleh Rasulullah. Ini yang membuat Wahsy kemudian juga bersedih. Ya, membuat bersedih karena membuat khawatir, membuat Rasulullah juga bersedih gara-gara kelihatan oleh Rasulullah. Akan tetapi ia pun memperbaiki keislamannya dan ia menebus kesalahannya nanti di masa kepemimpinan Abu Bakar. Dialah juga yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ia pernah membunuh manusia terbaik dan ia menebusnya dengan membunuh manusia paling buruk, yaitu nabi palsu yang bernama Musailamah, dengan hirba juga, dengan tombak juga, karena dia memang jago tombak. Ya, orang Afrika yang jago tombak. Ya, itu kisah gugurnya sahabat yang mulia ini, syahidnya sahabat yang mulia ini, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, bagaimana Hamzah ini di surah Ali Imran ayat 169, dan janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sudah meninggal begitu saja, akan tetapi mereka masih hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, tetap mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, wa min manaqibihi ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu bi annahu sayyidus syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus bahwa Hamzah ini kelak menjadi pemimpinnya para syuhada. Dari sekian banyak syuhada yang pernah ada di muka bumi ini,
ternyata pemimpinnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau mengatakan Sayyidus syuhada'i indallahi yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemimpinnya orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat, di hari akhirat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, ini merupakan kabar gembira yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pemimpinnya para syuhada itu adalah sahabat yang mulia ini, Hamzah bin Abdul Muttalib. Saat orang nanti dibangkitkan, ternyata yang menjadi pemimpin dalam barisan syuhada adalah sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian keutamaan yang lain dari sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, wa min manaqibihi syahadatu Abdurrahman bin Auf wa huwa ahadu al-asharati al-mubasysyirina bil jannah lahu bi annahu khairum minhu. Di antara keutamaan Hamzah adalah Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Hamzah itu lebih baik dari dirinya. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, sahabat yang banyak mendermakan hartanya terutama untuk menanggung hidup istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jamaah sekalian, beliau suatu waktu mempersaksikan bahwa Hamzah itu lebih baik dari dirinya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, uti Abdurrahman bin Auf bi ta'amin wa kana sha'iman. Ya, beliau suatu waktu dalam keadaan berpuasa dan dihantarkan pada beliau makanan untuk dipakai berbuka. Ya, makanan yang enak untuk dipakai berbuka. Faqal, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kutila Mus'abu ibnu Umair wa huwa khairum minni kuffina fi burdatin in gutiya ra'suhu badat rijlahu. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair sudah terbunuh, sudah wafat, padahal ia lebih baik dari diriku, kata Abdurrahman bin Auf. Kalau kepalanya ditutup oleh kain kafan, maka kakinya ini akan tersingkap. Ya, karena kain kafannya tidak cukup saat itu. Wa in gutiya rijlahu bada ra'suhu. Kalau kakinya lagi yang diprioritaskan untuk ditutup, maka kepalanya yang justru kelihatan. Ya, itu sedih. Ya, ia menikmati era keemasan, bisa makan enak, era kemerdekaan beribadah, sementara ada orang yang lebih baik, kata Abdurrahman bin Auf. Saya tahu bahwa Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya ini, sementara justru ia sudah meninggal duluan. Bahkan kain kafan tidak mampu menutupi seluruh jasadnya. Kemudian kata beliau lagi, wa qutila Hamzah. Hamzah juga sudah wafat, wa huwa khairum minni. Padahal dia itu lebih baik dari diriku ini. Tsumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian Allah memberikan dunia ini kepada kita. Au qala utina minad dunya ma utina. Dan Allah memberikan kepada kita dunia ini sebagaimana yang kita bisa lihat. Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kami khawatir jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan. Maksudnya apa? Balasannya langsung diberikan di dunia. Jangan-jangan nanti di akhirat kita sudah tidak dapat. Ya, beda dengan Hamzah dan Mus'ab. Iya, ia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah atau belum merasakan keindahan dunia. Yang ia rasakan justru adalah keluar masuk medan perjuangan. Maka Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan ini Allah menyegerakan kebaikan. Ya, kita nanti jangan-jangan tidak dapat nanti di hari akhirat. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Maka ia terus menangis dan meninggalkan makanan itu. Nah, beginilah model sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengenang sahabat-sahabat mereka dahulu. Bagaimana sahabat mereka dulu hidup sangat sederhana, sangat susah, terbunuh di jalan Allah. Bahkan kain kafan sekalipun tidak mampu lagi menutupi jasadnya karena kondisi yang sangat berat saat itu. Hamzah juga demikian, padahal dia adalah orang yang baik, orang yang utama. Ya, saat dunia ini terbuka, Abdurrahman bin Auf khawatir jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan, jangan-jangan nanti kita sudah tidak dapat
di akhirat. Ya, dan syahidnya di sini bagaimana ia mempersaksikan bahwa Hamzah ini adalah orang yang lebih baik dari dirinya. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min manakibihi, di antara keutamaan dari Hamzah radhiyallahu taala anhu, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai pamannya ini, sekaligus saudara sesusuannya, wa ta'athuruhu indama ra'a ma fa'alal kufaru bihi, dan bagaimana perasaan Rasulullah tatkala melihat perlakuan orang-orang kafir terhadap dirinya. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, lamma kana yaum Uhudin, ya, saat hari Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, dan mendapati jenazah Hamzah radhiyallahu taala anhu, wa qad judi'a wa muthila bi, ternyata jenazah Hamzah ini dimutilasi. Ya, ini dipotong-potong. Ya, dimutilasi oleh orang kafir. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersedih melihat pamannya dengan kondisi seperti itu dan mengatakan, laula antajida Sofiyatu fi nafsiha la taraktuhu hatta yahsyurahu Allahu min butunis siba wat thair. Ya, sekiranya saya tidak khawatir jenazah beliau nanti dilihat oleh Sofia, ya, saudari dari Hamzah bibi Rasulullah, yaitu ibu dari Zubair, maka saya akan membiarkan jenazah Hamzah itu dalam kondisi seperti itu agar menjadi saksi kelak bagaimana ia cacat, ia dalam kondisi itu di jalan Allah. Ini kan nanti menjadi saksi di sisi Allah, orang yang cacat, orang yang kemudian terbunuh di jalan Allah, semuanya akan menjadi saksi kelak dan akan dibangkitkan dengan kondisi seperti itu. Maka Rasulullah ingin agar Hamzah dibangkitkan kelak dengan kondisi seperti itu, betul-betul orang yang menderita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia khawatir dengan bibinya, karena bibinya ini juga ikut, Sofia bintu Abdul Muttalib. Iya, Sofia ini ya melihat atau mencari-cari jenazah saudaranya itu Hamzah. Akan tetapi Rasulullah menghalanginya, jangan ia melihat jenazah saudaranya ini karena dalam kondisi sudah dimutilasi. Maka ia memerintahkan kepada Zubair, kepada anaknya untuk mencegah ibunya ini. Ya, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, saking inginnya kelak agar Hamzah ini dibangkitkan dengan kondisi sebagai seorang syahid dengan persaksian luka-luka yang ada di dalam perang tersebut atau yang ia derita. Yaqulu Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisai Abdul Ashhal yabkin. Setelah perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan Bani Ashhal dan mereka semua menangisi korban-korban yang ada di perang Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinna Hamzata la bawaqiya lahu, akan tetapi tidak ada orang yang menangisi Hamzah. Maka ternyata datang orang-orang Ansor, ya bekin, ya mereka menangisi Hamzah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waihahun, celaka kalian, tidak perlu kalian meratapi, wala ya begina ala halikin ba'dal yaum, tidak boleh lagi kalian meratap setelah hari ini. Ya, syahidnya jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada paman dan saudara sesusuannya ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai pamannya. Bahkan Rasulullah tidak mau melihat muka Wahsy, padahal Wahsy ini sudah jadi sahabat, sudah masuk Islam, akan tetapi saking cintanya Rasulullah sama pamannya, ia tidak ingin kesedihan itu kembali terulang, kembali muncul lagi tatkala melihat Wahsy. Akan tetapi pada Wahsy juga kita mengambil pelajaran, bagaimanapun gelapnya masa lalu kita, maka ya pintu tobat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Ya, lebih baik menjadi mantan pembunuh bayaran daripada menjadi mantan ikhwa atau mantan ustadz, mantan orang soleh. Itu yang berat, itu masalah. Ya, Wahsy ini pembunuh bayaran dulu. Ya, ia membunuh paman Rasulullah untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan hur agar dimerdekakan. Ya, akan tetapi
itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketetapan Allah. Ia pun menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentu saja menghapus keburukan atau kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Makanya Wahsy mengatakan, saya telah membunuh orang terbaik, maka saya menebusnya dengan membunuh orang paling buruk, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hayatuhu mundu aslama ila an laqiyallah syahidan kanat fil jihad fi sabilillah. Dari sejak masuk Islamnya sampai kemudian ia wafat, hidupnya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja menjadi inspirasi bagi kita. Dengan umur kita yang singkat ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Mari kita jadikan umur kita ini sebagai umur yang berkualitas, sebagai umur yang menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menghabiskan umur kita di jalan Allah Jalla Jalaluhu.